persiapkan skenario terburuk sekalipun. Bonjour à tous, halo semuanya. Aku greeting kalian dari Jakarta. Finally, setelah 1,5 tahun lebih aku merantau di Perancis, akhirnya aku pulang juga. Senang, excited, terus bersyukur banget karena aku tahu banget perasaan mahasiswa-mahasiswa yang lagi merantau, khususnya kuliah di luar negeri. Pastinya di tengah pandemi kayak gini semua jadi serba kurang nyaman karena lagi-lagi prioritas utama bukan hanya menyelesaikan studi, tetapi juga kesehatan. Jadi aku harap mahasiswa-mahasiswa Indonesia, teman-teman Indonesia semua yang sedang kuliah, yang sedang bekerja, dimanapun itu tetap dalam keadaan sehat. Ngomong-ngomong tentang kesehatan, aku hari ini mau share tentang apa-apa aja sih yang perlu dipersiapkan bagi mahasiswa Indonesia yang mau kuliah di luar negeri. Sebelumnya aku udah pernah bahas tentang barang-barang bawaan apa aja yang harus dipersiapkan. Tetapi kali ini berbeda nih, karena selain urusan terkait administrasi, visa, izin tempat tinggal, biaya, lalu barang-barang apa aja yang harus dibawa, ternyata ada loh hal-hal yang jauh lebih penting yang juga harus dipersiapkan. Dan ini kadang suka luput nih dari perhatian calon mahasiswa. Di video kali ini aku akan bahas info beberapa hal yang wajib kalian ketahui dan kalian persiapkan sebelum kalian memutuskan untuk menjadi anak rantau di luar negeri. Yang pertama adalah kuasai profil negara tujuan. Kenapa sih ini jadi penting? Karena kalian akan menjadi warga di sana. Jadi kalian wajib tahu apa-apa aja yang berkaitan dengan negara tersebut. Mungkin kedengarannya kayak basic banget nggak sih? Tapi ini sangat penting. Contohnya apa aja sih yang mesti kita tahu? Kalian harus tahu bagaimana sistem pemerintahannya. Seperti misalnya Perancis, apakah Perancis itu negara kerajaan, republik, dan lain sebagainya. Lalu musim, iklim, larangan-larangan yang ada di negara itu. Lalu juga ada konflik apa sih yang lagi going on di negara tersebut, serta juga kemajuan atau project-project yang negara tersebut lagi kembangkan. Pokoknya profil dasar terkait negara itu harus kalian kuasai. Juga jangan lupa pastikan apakah KBRI Indonesia itu letaknya di mana di negara tersebut, lalu kontak senternya dan lain sebagainya. Ya memang itu gampang bisa dicari di internet, tetapi kita berhak dan wajib tahu. Kenapa? Karena sebagai warga yang tinggal di situ, yang akan menetap di situ dan akan mengadu nasib di situ, kita harus tahu seaman apa sih lingkungan kita, senyaman apa sih lingkungan kita. Karena kita tidak akan pernah tahu ada kejadian apa yang bisa aja terjadi secara unexpected. Contohnya aja seperti sekarang ini, pandemi COVID-19. Atau misalnya kayak bencana alam, atau konflik antar negara. Pokoknya kejadian-kejadian luar biasa yang bisa terjadi kapan aja. Selain itu juga, basic pengetahuan tentang negara tersebut juga bisa menjadi langkah preventif kita untuk menghindari yang namanya culture shock. Yang mungkin kalau kita nggak tangani dengan bijak, itu bisa berpengaruh ke hal-hal yang jauh lebih buruk lagi. Intinya kita harus merasa yakin dulu, percaya diri dulu dengan tempat yang akan kita tinggali nanti. Jadi jangan gegabah untuk merantau ke luar negeri tanpa tahu profil negara tersebut. Poin yang kedua adalah penting untuk kita memastikan yang namanya kesehatan. Baik itu untuk kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Ya kita tahulah yang namanya menjalani aktivitas, bekerja, bahkan makan aja kalau dalam kondisi sakit semua pasti terasa nggak enak. Begitu juga kalau kita mau menuntut ilmu jangka panjang misalnya di luar negeri. Tentu kalau dalam keadaan sakit, mustahil semua berjalan dengan lancar. Jadi pastikan dulu sebelum kalian merantau, kalian dalam kondisi yang baik. Contoh sederhananya adalah kesehatan gigi misalnya. Misalnya kalian ada gigi yang bolong, ya lebih baik ditambal dulu di Indonesia sebelum kalian berangkat. Lalu misalnya kalian pakai behel, ya kalian pastikan dulu prosedurnya ke depan seperti apa. Sama halnya dengan kesehatan mata misalnya. Lalu juga penyakit bawaan seperti misalnya alergi, obat-obat apa aja yang harus kalian persiapkan. Kenapa sih kak? Kan di negara sana juga bisa kali kita berobat. Iya bisa, tetapi kan kita nggak tahu apakah semudah itu
untuk kontrol, misalnya katakan kesehatan gigi, kesehatan mata, atau kesehatan yang lainnya, seperti yang udah kita biasa lakukan di Indonesia. Selain apakah itu lebih mudah atau lebih sulit, juga terkait biaya. Kita kan nggak tahu apakah di negara tujuan prosedur perawatan itu lebih mahal, lebih murah. Jadi intinya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Masih berkaitan dengan kesehatan, penting untuk memastikan seberapa terjaminnya kamu di negara tersebut. Itulah kenapa kalian harus memastikan yang namanya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Jangan menganggap remeh aspek ini, apalagi mahasiswa yang ingin merantau jangka panjang. Pastikan kalian merasa aman, merasa nyaman di negara tersebut, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Dan juga salah satu solusinya adalah pastikan juga kalian memiliki rekan, bisa itu teman sesama mahasiswa atau misalnya keluarga yang ada di negara tersebut. Pastikan kalian punya nomor teleponnya yang sewaktu-waktu bisa kalian hubungi ketika misalnya amit-amit ada kejadian urgent atau emergency. Kalau di Perancis sendiri, asuransi kesehatan mahasiswa itu ditanggung oleh pemerintah. Kamu bisa juga sih menambah asuransi tersebut. Misalnya kamu butuh asuransi tambahan untuk cover perawatan gigi, mata misalnya. Kalian bisa tambahkan dengan asuransi swasta atau asuransi pribadi. Jangan menunda-nunda menuntaskan keperluan terkait asuransi kesehatan ini ketika kalian sampai di negara tujuan. Karena jujur aku sedih banget ngedengar cerita kalau ada mahasiswa yang sedang merantau jauh itu dalam keadaan sakit. Lalu mereka bingung harus berbuat apa. Bukan hanya terkait biaya ya, tetapi langkah-langkah apa yang harus dilakukan padahal situasinya urgent misalnya. Kita nggak ada yang berharap itu kejadian. Tetapi ketika kita merantau, kita harus pikir jangka panjang. Seperti yang udah aku singgung sebelumnya, bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Aku bukan ahlinya terkait kesehatan mental, tapi pastikan kamu pergi dengan siap secara lahir dan batin. Karena masalah terkait culture shock dan juga krisis-krisis yang bisa jadi kamu hadapi di tengah proses kamu berjuang, itu kita nggak bisa bendung bahwa itu bisa aja terjadi. Jadi bagaimana kalian menyikapinya, bagaimana kalian menyelesaikan masalah-masalah yang ada, itu sebaiknya juga kalian persiapkan. Lagi-lagi pastikan kamu punya teman cerita, baik itu sesama mahasiswa mungkin, sesama teman merantau, atau keluarga di rumah, atau misalnya kalian punya kontak center. Biasanya di setiap kampus itu ada bagian yang mau melayani mahasiswa untuk kesehatan psikologinya, untuk sekadar bercerita, sharing-sharing pengalaman di saat kalian membutuhkan. The last but not least, seperti yang udah aku bilang sebelumnya, ya, persiapkan skenario terburuk sekalipun. Ketika kamu jauh nanti, apapun itu bisa terjadi. Yang tadi aku bilang, kayak misalnya bencana alam, pandemi. Siapa sih yang ngebayangin bahwa ini terjadi gitu di tengah-tengah aku menjalani studi di Perancis? Atau mungkin kejadian-kejadian luar biasa lainnya yang ini sih yang aku yakin banget paling ditakutin sama semua mahasiswa yang kondisinya jauh dari keluarga. Yaitu misalnya ada situasi emergensi di kampung halaman kita dan lain sebagainya. Jadi kenapa enggak kalian punya langkah-langkah preventif tadi gitu. Tadi agak serius banget karena ya aku balik lagi, aku pengen menyampaikan pengalaman-pengalaman yang memang aku pernah dengar dari teman-teman sesama mahasiswa. Kadang suka ada muncul pop-up notifikasi gitu di grup, cerita-cerita yang enggak semuanya menyenangkan gitu. Kita juga tahu ada teman sejawat kita yang mungkin sedang kesusahan, kesulitan. Jadi aku harap kalian sebagai calon mahasiswa juga bisa mempersiapkan dengan baik. Karena ketika kalian pergi merantau, pergi jauh dari keluarga, terlebih lagi misalnya ke Perancis, negara yang memang udah beda benua sama Indonesia, yang zona waktunya itu perbedaannya jauh. Yang meskipun kita berserah, tapi bukan berarti kita tidak berpikir panjang. Pada akhirnya, menurut aku pribadi, tujuannya adalah bukan hanya sekadar membawa pulang gelar, membawa pulang nilai. Yang jauh lebih penting adalah kita pulang dalam keadaan sehat, dimana kita bisa meneruskan apa yang kita dapatkan di luar negeri, misalnya ya studi kita, ilmu kita, yang nantinya bisa kita teruskan gitu. Dalam keadaan kita sehat, kita bisa meneruskannya, mengaplikasikan, memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang kita dapat di kampung halaman kita di Indonesia. So, bagi kalian calon-calon mahasiswa Indonesia, kata-kata terakhir yang tepat untuk menutup perbincangan kita kali ini adalah jadilah untuk siap, mengandalkan diri kamu sendiri.
Sekian video kali ini. Terima kasih banyak. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Au revoir.